Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat, yaitu tentang ciri-cirinya ya. Semua fungsi mempunyai cirinya masing-masing. Begitu pula fungsi kuadrat. Kalau kalian lihat di layar ini, di bidang kartesius ya, di sini ada gambar grafik. Nah, inilah grafik fungsi. Jadi setiap fungsi itu mempunyai grafik fungsi. Kalau kalian pernah mengenal fungsi linier, maka grafik fungsinya adalah garis lurus. Ada fungsi eksponensial, grafiknya berbentuk eksponensial, naik atau turun ya, dan seterusnya. Nah, sekarang fungsi kuadrat gambarnya seperti ini. Mungkin semacam lintasan andaikan seseorang melempar batu ya. Nah, ini melempar batu ke arah atas, nanti kalau sudah mencapai ketinggian tertentu, maka batu tersebut akan kembali turun. Atau mungkin menyemprotkan air melalui selang. Nah, ini disemprotkan ke atas, nanti pada ketinggian tertentu akan mengarah turun. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk parabola. Bentuk parabola untuk fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, artinya fungsi kuadrat dalam X, maka hadapnya kalau tidak ke atas, ke bawah. Untuk yang terlihat ini adalah hadap ke bawah. Nah, ini perlu kita ketahui untuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, bentuk umumnya. Nah, kalau ini sudah contohnya ya. Fx sama dengan negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 0. Ini artinya adalah A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 0. Nah, ini apa kira-kira yang mempengaruhi hadapnya? Apakah A? Ya. Apakah B? Nah, B kita ubah-ubah nilai, ternyata tetap hadap ke bawah, ya. Ataukah C? C-nya ini kita ubah-ubah, juga tetap hadap ke bawah. Nah, dengan mencoba-coba, maka dapat kita simpulkan yang mempengaruhi hadap parabola adalah nilai A. Jadi kalau A-nya negatif, maka parabolanya menghadap ke bawah. Kalau A-nya positif, seperti ini, maka parabolanya menghadap ke atas. Nah, oh ya, syarat dari fungsi kuadrat, A-nya nggak boleh 0 ya. A-nya tidak boleh 0. Nah, seperti ini. Sebab kalau A-nya 0, maka ini kan 0 ya, suku pertama. Maka rumus fungsinya menjadi fx sama dengan min 4x ditambah 2. Menjadi fungsi linier, bukan kuadrat lagi. Oleh karena itu, syarat dari fungsi kuadrat A tidak boleh 0, sedangkan B atau C boleh 0. Salah satu atau dua-duanya boleh, antara B dan C. A saja yang tidak boleh 0, sebab kalau 0 ini tidak jadi fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Oke, kita kembali ke hadap parabola. Nah, ini kalau A-nya positif menghadap ke atas. Kalau A-nya negatif menghadap ke bawah. Oke, ini adalah ciri yang pertama. Hadap parabola ke atas atau ke bawah jika fungsi kuadratnya dalam X. Nah, sekarang ciri yang kedua adalah mempunyai sumbu simetri. Nah, parabola ini simetris ya antara kiri dan kanan. Jika hadapnya ke atas atau ke bawah, maka simetris antara kiri dan kanan. Oleh karena itu, setiap parabola mempunyai sumbu simetri. Nah, contohnya untuk parabola ini, sumbu simetrinya adalah ini, garis vertikal melalui titik P ini, yaitu garis X sama dengan min 2. Nah, ini rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Untuk contoh parabola ini, maka X sama dengan min dari min 4 per 2 kali min 1, yaitu ketemu X sama dengan min 2. Oke. Nah, kalau kita perhatikan lagi, sumbu simetri ini melalui sebuah titik puncak namanya. Nah, ini di sini ada titik P, ini kita sebut dengan titik puncak. Karena parabola ini mengarah ke atas, kalau sudah sampai puncak, nah ini akan kembali ke bawah. Jadi tidak akan ke atas lagi. Jadi ini kita sebut titik puncak, kata lainnya titik ekstrim, kata lainnya titik balik, titik stasioner, banyak namanya ya. Oke. Nah, untuk koordinat titik puncak, karena tadi dilewati oleh sumbu simetri, maka untuk absis atau X dari titik puncak adalah min B per 2A. Sedangkan Y-nya
nilai dari min B per 2A kita isikan saja ke rumus fungsi fx ini. Nah, kita hitung, yaitu min 1 kali min 2 kuadrat ditambah min 4 kali min 2 ditambah 2, yaitu ketemunya Y sama dengan 6. Jadi koordinat titik puncak adalah min 2,6. Oke, nah sekarang ciri berikutnya dari persamaan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Nah, jika B-nya 0, apa yang terjadi? Kita coba 0. Nah, ternyata jika B sama dengan 0, maka sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Sebab X sama dengan min B per 2A, B-nya 0 menjadi X sama dengan 0 per 2A atau X sama dengan 0. Tidak lain adalah sumbu Y. Akibatnya, titik puncaknya pun berada di sumbu Y, ya, yaitu 0, sekian. Nah, jadi kalau B-nya 0, maka ciri berikutnya adalah titik puncak parabola berada pada sumbu Y. Atau dengan kata lain, sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Oke. Nah, sekarang ciri yang ke-6. Nah, melihat parabola yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dari bawah ke atas mencapai ketinggian tertentu, kemudian balik ke arah bawah lagi. Nah, maka di sini tidak akan ke atas. Sehingga untuk parabola yang menghadap ke bawah, maka fungsi mempunyai nilai maksimum, yaitu pada puncaknya ini. Nilai maksimum berarti Y maksimum tidak lain adalah Y dari titik puncak tadi. Nah, sedangkan jika A-nya positif, misalkan begini ya, maka fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum, yaitu Y dari titik puncak juga. Nah, sekarang kita contohkan fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3. Nah, di sini ada yang disebut dengan ring. Kalau parabola menghadap ke atas, maka di sini ring fungsi, yaitu Y yang terpakai, ini tidak akan di bawahnya negatif 1. Karena dari gambar ini sudah terlihat bahwa Y yang terpakai adalah min 1 ke atas. Di bawahnya min 1 tidak akan terpakai. Nah, secara matematis akan kita tulis ring fungsi adalah Y, di mana Y lebih dari sama dengan min 1. Nilai minimumnya adalah min 1. Sedangkan jika parabola menghadap ke bawah, ya, misalkan ini min 1, maka ring fungsi juga, kalau kita perhatikan yang Y yang terpakai adalah dari Y puncak atau Y maksimum ke bawah. Jadi nilai Y tidak akan di atasnya 7 ya. Nah, maka kita tulis ring fungsi untuk fx sama dengan min x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 adalah Y, di mana Y kurang dari sama dengan 7. Untuk semua Y anggota bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke grafik yang tadi. Nah, apa yang belum kita bahas berikutnya? Nah, di sini ada titik potong parabola atau grafik fungsi kuadrat ini dengan sumbu-sumbu koordinat. Dengan sumbu Y di G, dengan sumbu X di A dan B. Parabola pasti memotong sumbu Y. Coba kita amati apa dari nilai A, B, C yang berpengaruh. Nah, ternyata kalau A-nya kita ubah, titik potongnya tetap di G, 0,3. Berarti tidak terpengaruh oleh A. Sedangkan kalau B-nya kita ubah pun ya, maka parabola tetap memotong di 0,3. Nah, apa yang berpengaruh di titik potong parabola dengan sumbu Y? Tidak lain adalah nilai C. Jadi kalau nilai C-nya kita ubah, maka titik potong parabola dengan sumbu Y akan berubah juga. Sehingga kesimpulannya titik potong dengan sumbu Y adalah di 0,C. Jadi kalau C-nya 3, maka titik potongnya di 0,3. Kalau C-nya 7, maka titik potongnya di 0,7. Kalau C 0, misalkan seperti ini, maka titik potong dengan sumbu Y di 0,0 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan amati titik potong parabola dengan sumbu X. Nah, titik potong parabola dengan sumbu X itu tidak tentu ada, ya. Nah, seperti ini tidak ada. Kita sebut tidak ada, ya. Kalau seperti ini, maka
kita katakan parabola menyinggung sumbu X. Sedangkan kalau seperti ini ya, parabola memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Ada 3 macam. Nah, ini adalah semuanya 3 macam tersebut tergantung nilai D. Coba ya, perhatikan. Kalau menyinggung D-nya 0. Kalau tidak menyinggung atau memotong, D-nya negatif. Sedangkan kalau D-nya positif, ya, positif berapapun, maka parabola memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Di manakah itu? Nah, ini nanti kita akan mencarinya dengan mengganti Y sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, yaitu X dikurangi 3 kali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini didapatkan X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Jadi titik potongnya adalah di 1,0 dan 3,0. Nah, demikian ciri-ciri dari fungsi kuadrat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.